Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan proposal PKM yang akan kami ajukan. Sebelum menuju ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Widya Pujiah dengan NIM 2304693. Yang kedua ada Inaya dan Oktaviona dengan NIM 2300077. Dan yang ketiga ada Niswa Safa Humaira dengan NIM 2300092. Untuk judul yang kami ajukan adalah rancangan instalasi pengolahan sampah organik menjadi biogas dalam skala rumah tangga. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kami mengambil judul tersebut atau apa sih latar belakang dari pengambilan judul yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama itu berdasarkan data dari SIPSN 2024 yang mengatakan bahwa mayoritas sampah yang dibuang ke TPA di Kota Bandung adalah sampah sisa makanan yang mencapai 44,52%. Nah, yang kedua, data dari Good Stats 2024 yang menyatakan bahwa mayoritas sampah berasal dari rumah tangga yang mencapai 50,8%. Dua masalah ini tentunya menarik sekali untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dengan fakta lainnya yang mengatakan bahwa ternyata di beberapa tahun terakhir ini terjadi penumpukan sampah di TPA. Kasus-kasusnya banyak terjadi di kota-kota besar, terutama salah satu kasus yang kami ambil yaitu kasus dari TPA Sarimukti di Kota Bandung yang mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir di TPA Sarimukti sempat terjadi penumpukan sampah yang terlalu besar hingga mengakibatkan truk sampah yang akan mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti mendapatkan kendala sampai harus mengantri untuk hanya membuang sampah ke TPA tersebut. Karena antrian yang semakin memanjang di TPA, maka TPA Sarimukti juga sempat ditutup untuk mengurangi tentunya untuk melonggarkan antrian dari truk sampah yang semakin mengantri panjang. Dan akibat dari penutupan TPA Sarimukti ini ternyata berakibat juga ke TPS-TPS di sekitarnya karena tentunya karena tidak adanya pengangkutan sampah ke TPA, di TPS sampah makin membludak hingga ada kasus yang mengatakan bahwa sampah menumpuk di ruas jalan hingga menjadi kendala bagi transportasi beraktivitas gitu. Berdasarkan tiga kasus tersebut, maka kelompok kami mengambil salah jalan untuk memberikan solusi berupa desain instalasi pengolahan sampah organik, terutama sampah sisa makanan dalam skala rumah tangga menjadi energi terbarukan yang dapat digunakan kembali di skala rumah tangga itu sendiri. Harapannya dengan solusi ini kami dapat membantu setidaknya mengurangi 20% pengeluaran sampah organik terutama dari rumah tangga ke TPA atau TPS sekitarnya tuh nggak terlalu banyak lagi. Jadi dan juga ini juga bisa menjadi solusi dari penggunaan atau pengolahan sampah menjadi energi terbarukan yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga itu sendiri sehingga tentunya mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang lalu judul yang kami ambil, rumusan masalah yang akan kami kaji lebih dalam pada
penelitian ini, yaitu yang pertama ada 3 poin. Yang pertama itu ada bagaimana pengolahan limbah sampah organik, terutama limbah makanan menjadi biogas. Dan yang kedua, bagaimana pemanfaatan biogas dalam skala rumah tangga. Dan yang ketiga, bagaimana instalasi pengolahan biogas menjadi energi siap pakai di rumah tapak sederhana. Selanjutnya juga ada tujuan riset. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, kami mengambil juga 3 poin untuk tujuan riset ini. Yang pertama itu mengetahui pengolahan limbah sampah organik menjadi biogas. Yang kedua, pemanfaatan biogas dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana instalasi biogas menjadi energi siap pakai di rumah tapak sederhana. Sebelum juga masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan juga mengenai pengertian sampah dan biogas. Yang pertama itu sampah. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, dan sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Lalu berdasarkan buku yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup 2003 yang ditulis oleh Karl dan Eddy Sontag-Manik, bahwa sampah itu dikategorikan menjadi 7 jenis. 7 jenis itu kami mengambil pengertian dari 2 jenis sampah yang akan menjadi bagian dari penelitian kami, yaitu ada sampah konsumsi dan sampah rumah tangga. Sampah konsumsi sendiri adalah sampah yang berasal dari pemanfaatan atau kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia. Contohnya adalah bungkus makanan, botol minuman, dan termasuk sisa makanan itu sendiri. Lalu ada juga sampah rumah tangga, yaitu sampah sisa dari hasil aktivitas rumah tangga seperti kertas, plastik, air cucian, dan lain sebagainya, termasuk sampah-sampah organik yang berasal dari proses memasak dan lain-lain yang dilakukan di dalam rumah tangga. Yang selanjutnya ada biogas. Biogas sendiri adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi anaerobik tanpa oksigen melalui bahan-bahan organik oleh mikroorganisme. Komponen utama dari biogas ini adalah metana CH4 sekitar 50% sampai 70%. Dominasi dari gas metana ini memiliki nilai kalor yang cukup tinggi dan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Selain dari metana, biogas juga mengandung karbon dioksida CO2 sekitar 25-50% serta sejumlah kecil gas lain seperti hidrogen sulfida H2S dan nitrogen N2. Untuk informasi selanjutnya dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu sampah organik sebagai bahan baku biogas, yang dimana sampah organik ini mencakup segala jenis limbah biologis makhluk hidup seperti sisa makanan, lalu ada kulit buah, sayuran busuk, daun kering, dan juga limbah pertanian rumah tangga. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022, lebih dari 60% komposisi sampah rumah tangga di Indonesia adalah sampah organik, yang dimana pengolahannya menjadi biogas menjadi salah satu alternatif yang sangat potensial untuk mengurangi beban dari tempat pembuangan akhir atau TPA, dan sekaligus juga dapat menghasilkan energi terbarukan. Selanjutnya yaitu ada proses produksi biogas. Jadi proses produksi biogas ini terdapat 4 tahap. Yang pertama ada hidrolisis, yang kedua ada namanya asidogenesis, yang ketiga ada asetogenesis, dan yang keempat yaitu metanogenesis. Nah, pada hidrolisis yaitu adalah tahap awal di mana molekul besar seperti polisakarida, protein, dan juga lemak bakal dipecah oleh enzim menjadi seperti gula sederhana, asam amino, dan asam lemak. Setelah itu lanjutlah ke tahap namanya asidogenesis, yang dimana bakteri penghasil asam mengubah molekul yang terhidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Setelah dari asidogenesis bakal berlanjut ke
proses yaitu namanya asetogenesis, yang dimana dari bakteri asetogenik mengubah senyawa organik dari tahap sebelumnya menjadi asam asetat, hidrogen, dan juga karbon dioksida. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu metanogenesis, ini adalah proses di mana mikroorganisme metanogen mengubah asam asetat dan hidrogen menjadi gas metana atau CH4 dan juga karbon dioksida atau biasa kita bilang adalah CO2 yang merupakan bahan utama untuk biogas. Baik, selanjutnya yaitu adalah standarisasi instalasi biogas, yang dimana ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2014, yang dimana dijelaskan mengenai pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga. Untuk beberapa poinnya seperti ada spesifikasi umum, yang dimana adalah pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga. Tujuannya untuk membangun perangkat biogas baru. Nah, volume itu bisa 4 meter kubik sampai 6 meter kubik. Ada juga cara kerja instalasi biogas skala rumah tangga. Lalu juga ada instalasi biogas skala rumah tangga dibangun dengan bentuk kubah tetap atau kita bilang dengan fixed dome. Yang keempat ada untuk provinsi daerah Papua sampai Maluku, Kalimantan akan mendapatkan serat kaca. Selanjutnya untuk wilayah yang rawan bencana alam bisa perubahan tipe tangki pencerna dengan melampirkan surat konfirmasi adanya potensi bencana alam. Yang keenam juga pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga dilakukan oleh kontraktor pelaksanaan yang memiliki tenaga ahli. Selanjutnya ada pembangunan unit tangki pencerna tipe kubah tetap menggunakan material, peralatan, dan dimensi material sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menjamin instalasi biogas dengan biogas dapat beroperasi normal. Dan juga pembangunan unit tangki pencerna menggunakan bahan kaca yang memiliki tangki pencerna biogas serat kaca ini yang diproduksi sesuai SNI. Yang selanjutnya adalah pemasangan sistem pemipaan menggunakan material yang diproduksi sesuai dengan SNI. Dan yang terakhir adalah kompor biogas yang digunakan adalah kompor yang khusus dipakai untuk pemanfaatan bahan bakar biogas. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biogas. Seperti yang kita tahu adalah rasio C atau N atau kita bilang karbon atau nitrogen idealnya antara 20:1 hingga 30:1. Selain itu juga untuk proses fermentasi berlangsung paling baik dalam suhu mesofilik 30-40 derajat dan juga atau namanya termofilik itu biasanya 50-60 derajat. Dan biasanya mikroorganisme penghasil metana bekerja optimal pada pH yang netral. Dan juga rata-rata untuk waktu retensi berkisaran antara 20-30 hari tergantung jenis substrat dan suhu. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan keberlanjutan sistem biogas. Yang pertama juga adalah pengurangan limbah sampah, yang dimana si limbah organik ini yang biasa dibuang ke TPA kini dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi volume sampah. Yang kedua adalah juga untuk produksi energi bersih, biogas dapat mengganti LPG sebagai bahan bakar rumah tangga yang lebih murah dan ramah lingkungan. Yang ketiga adalah adanya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengubah sampah menjadi biogas. Emisi metana dari TPA dapat ditekan sehingga mendukung komitmen pengurangan emisi bahan menurut Jadwiga dan kawan-kawan 2004. Dan yang terakhir yaitu biogas ini juga bisa menghasilkan pupuk organik yang dimana sisa hasil fermentasi berupa lumpur atau slurry mengandung nutrisi tinggi dan dapat digunakan sebagai pupuk cair ataupun padat untuk tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya lanjutkan.
Lokasi yang akan menjadi objek penelitian adalah rumah tapak sederhana dengan kriteria 1-2 lantai. Objek penelitian ini relevan dengan mayoritas hunian yang digunakan penduduk di Indonesia. Juga, bagaimana peran rumah tangga sebagai pemasok sampah organik, terutama limbah makanan dalam skala kecil. Kemudian, terdapat 3 variabel yang kami gunakan dalam riset ini, yaitu jumlah kebutuhan sampah, waktu pengumpulan sampah, dan ukuran digester untuk kebutuhan penggunaan dalam waktu 10 hari. Terkait alat dan bahan, terdapat alat yang digunakan yaitu reaktor, pipa gas, fitting PVC, water drain, selang, penampung biogas, regulator, manhole, kompor gas, inlet pipe, hose pipe, dan cat emulsi. Kemudian bahan yang digunakan yaitu batu bata, pasir, batu kerikil, semen, MS rod, dan teflon tape. Kemudian yang terakhir ada tahapan riset. Tahapan ini mengacu pada variabel yang tadi. Pertama, perhitungan kebutuhan sampah organik. Dari hasil perhitungan disimpulkan bahwa pemakaian dalam waktu 10 hari itu membutuhkan 8 kilo sampah organik. Kedua, perhitungan waktu pengumpulan sampah organik. Rata-rata, pengeluaran sampah organik dari rumah tangga adalah 3,6 kilo per hari. Maka dengan demikian, untuk pemakaian dalam waktu 10 hari dengan kebutuhan 8 kilo sampah organik, tiap rumah tangga membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari untuk mengumpulkan sampah organik yang dapat digunakan. Ketiga, perhitungan digester. Terdapat dimensi gas holder. Jika berbentuk kotak untuk menampung 4 meter kubik biogas, maka kira-kira ukuran yang digunakan adalah 2x2 dengan kedalaman 1 meter. Kemudian ada dimensi digester. Tiap 1 kilo sampah organik pada pengolahan akan menghasilkan 70% endapan. Maka untuk penggunaan 10 hari dengan kebutuhan 8 kilo sampah organik, ruang yang diperlukan sekitar 5,6 kilo atau sama dengan 0,0056 meter kubik. Jika jarak pengurasan endapan dilakukan 1 tahun sekali, maka dibutuhkan ruang sekitar 0,2 meter. Maka dapat disimpulkan untuk ukuran digester yang digunakan adalah 4x4x 1,2 meter. Kesimpulannya, sistem instalasi pengolahan biogas dapat diterapkan sebagai bagian dari instalasi utilitas hunian dengan penempatan dan kapasitas yang disesuaikan dengan jumlah penghuni. Dimensi dari bagian-bagian instalasi dapat diminimalisir. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.